Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu guru semua, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama membahas soal-soal P3K, kompetensi teknis. Dalam hal ini kita akan membahas bagian pedagogik, akan membahas 40 soal beserta jawaban dan pembahasannya. Bagi Bapak Ibu guru yang baru saja menemukan channel Sai Edukasi, silahkan klik tombol subscribe dan sebarluaskan channel ini ke teman-teman Bapak Ibu guru semua. Semoga dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan menyebarkan kebaikan menjadi amal ibadah untuk kita semua dan tercatat menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat A. Kelemahan yang dialami oleh peserta didik, B. Keberhasilan yang dialami oleh peserta didik, C. Keterbatasan yang dialami oleh peserta didik, D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik, E. Kesalahan. Kunci jawaban untuk nomor 1 adalah D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Lanjut nomor 2. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Kunci jawaban untuk nomor 2 adalah A. Representative feedback. Kita bahas satu persatu. Representative feedback adalah sesuai dengan karakteristik komunikasi massa yang komunikannya bersifat heterogen. Maka tidak mudah untuk mengukur umpan balik yang dari semua komunikan. Karena itu, umpan balik yang datang biasanya merupakan representatif atau perwakilan atau sampel, sehingga walaupun yang ditanggapi hanya 1 atau 2 komunikan, namun hal tersebut sudah dianggap dapat mewakili sejumlah komunikan yang lainnya. Yang kedua, cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator, dihimpun dahulu dan tidak segera diubah dalam pesan berikutnya, karena komunikator harus mempertimbangkannya dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Yang ketiga, quantitative feedback adalah umpan balik yang datang pada umumnya diukur dengan jumlahnya, kuantitasnya. Institusional adalah umpan balik yang terlembagakan, artinya umpan balik yang diupayakan oleh lembaga, yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung khalayak untuk mengumpulkan pendapatnya, kemudian dianalisis oleh lembaga tersebut. External feedback adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan. Lanjut ke nomor 3. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahan,
menyarankan perbaikan tertentu jenis umpan balik jika siswa homogen adalah ketika siswanya homogen berarti umpan baliknya adalah A. Representative feedback, cumulative feedback, quantitative feedback, institutionalist feedback, external feedback. Jawaban untuk nomor 3 adalah B. Cumulative feedback. Lanjut ke nomor 4. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian kinerja, produk, portofolio, proyek, praktek. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong berarti termasuk proyek. Lanjut ke nomor 5. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian kinerja, produk, portofolio, proyek, praktik. Menyanyikan berarti jelas praktik. Lanjut. Membuat anyaman merupakan penilaian kinerja, produk, portofolio, proyek, praktek. Membuat berarti produk. Lanjut ke nomor 7. Siswa membuat laporan hasil pengamatan fotosintesis termasuk penilaian kinerja, produk, portofolio, proyek, praktek. Jawabannya adalah membuat laporan. Kalau pengamatan fotosintesis proyek, tapi kalau membuat laporan hasil pengamatan berarti termasuk produk. Lanjut ke nomor 8. Siswa membuat laporan hasil pengamatan, produk. Lanjut ke nomor 9. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis. Nah, di sini mengamati proses fotosintesis berarti proyek. Lanjut ke nomor 10. Dalam pembelajaran di kelas, Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya, membagi kelompok diskusi, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka, mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas, memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perilaku berbeda. Ketika ada siswa kita 1, 2, di sini terdapat 2 berarti yang paling tepat melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Kunci jawabannya adalah C. Pembahasan penanganan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. 2. Menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. 3. Anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Lanjut ke nomor 11. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster, diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains, kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan, dan membuat majalah dinding, memajang hasil karya puisi siswa, lomba menulis naskah drama. Kunci jawaban untuk nomor 11 adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Membangkitkan membaca. 1. Pembiasaan membaca, kunjungan perpus, membuat mading poster, memajang hasil karya siswa. Membangkitkan rasa ingin tahu, melatih berpikir terbuka dalam belajar, melatih ketelitian,
membangkitkan bertanya, menghindari pembelajaran membosankan, belajar meneliti eksperimen. Lanjut ke nomor 12. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai keeping track, checking up, finding out, summing up, feeding in. Ya, kunci jawaban untuk nomor 12 adalah B, checking up. Pembahasannya, sedangkan prinsip dari penilaian autentik adalah sebagai berikut. Pertama, keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak. Kata kuncinya di sini, menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, checking up, yaitu harus mampu mengecek, ya, checking, mengecek, kata kuncinya, harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. 3. Finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan, finding, menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan, summing up, mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Lanjut ke nomor 13. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial, budaya. Ya, jawabannya adalah profesional. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Contoh, menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, dan lain-lain. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Lanjut nomor 14. Dalam mengawali pelajaran, Pak Mas Nandar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mampu mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mas Nandar itu merupakan bagian dari model pembelajaran portofolio saintifik, penemuan discovery learning, authentic, contextual teaching and learning. Kunci jawaban untuk nomor 14 adalah C, penemuan atau penemuan discovery learning. Discovery learning, pemberian rangsangan atau stimulus, pernyataan identifikasi masalah, problem statement, pengumpulan data collection, pengolahan data processing, pembuktian verification, menarik kesimpulan, generalisasi. Ya, ini adalah sintak discovery learning. Lanjut ke nomor 15. Dalam mengawali pelajaran, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran portofolio scientific learning, penemuan mengamati, autentik menanya, kontekstual mengumpulkan informasi, eksperimen mengasosiasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Ya, jawabannya adalah scientific learning. Ya, sintaksnya ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, eksperimen, mengasosiasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Lanjut ke nomor 16. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas, menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat dalam bentuk kategori A sangat baik, B baik, C kurang, D kurang sekali, D dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya, E dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Ya, yang paling efisien adalah yang E. Lanjut ke nomor 17. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip terbuka, menyeluruh, bermakna, adil, sahih. Kunci jawaban untuk nomor 17 adalah menyeluruh. Ya, pembahasan. Prinsip penilaian. 1. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan, termasuk berbagai aspek itu afektif, psikomotorik, dan kognitif. Lanjut, bermakna hendaknya mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi siswa yang mengandung informasi keunggulan dan kelemahan, minat dan tingkat penguasaan siswa dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Lanjut ke nomor 18. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa, menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. Ya, kunci jawaban untuk nomor 18 adalah menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Soal bentuk uraian yang baik adalah yang mampu mengukur tingkat berpikir tinggi. Ungkapan pendapat adalah tingkat berpikir tinggi. Lanjut ke nomor 19. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali penentuan alokasi waktu, penentuan pokok bahasan, penentuan indikator tujuan, pendistribusian soal. Kunci jawaban untuk nomor 19 adalah C, penentuan indikator atau tujuan. Yang nomor C benar karena indikator sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Lanjut ke nomor 20.
Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes seleksi, penempatan, pre-tes, post-tes, diagnostik. Kunci jawaban untuk nomor 20 adalah B, penempatan. Tes seleksi digunakan untuk menyeleksi calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti suatu program. Misalnya di sebuah perguruan tinggi diadakan penerimaan mahasiswa baru dari kuota sebanyak 200 mahasiswa, ternyata yang daftar ada 300 mahasiswa. Maka dilakukanlah tes seleksi untuk menentukan calon mahasiswa yang diterima. Tes penempatan adalah suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan, mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mengajar mereka. Pre-tes dilaksanakan sebelum proses pembelajaran dimulai. Post-tes untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah Anda lakukan, maka pada akhir proses pembelajaran. Tes diagnostik merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa. Materi tes diagnostik dikembangkan dari konsep-konsep yang sulit dipahami siswa. Dari hasil tes diagnostik, maka guru akan dapat menemukan kesulitan belajar yang dialami siswa. Lanjut ke nomor 21. Pak Parjo adalah guru olahraga. Pagi ini dia mengajarkan kepada peserta didiknya dengan memberikan contoh teknik melempar bola basket ke ring. Setelah itu, guru PJOK menutup pembelajaran dengan meminta siswa untuk melempar bola basket ke arah ring dari jarak tertentu. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur presisi, naturalisasi, imitasi, artikulasi, manipulasi. Kunci jawaban untuk nomor 21 adalah C, imitasi. Ya, di sini ada meniru P1, manipulasi P2, presisi P3, artikulasi P4, naturalisasi P5. Di sini ada kata kerja yang biasanya digunakan. Kalau meniru, menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, manipulasi, melakukan, melaksanakan, menerapkan, mendemonstrasikan. Presisi ada menunjukkan, menyempurnakan, menggantikan, mengemas, menyajikan. Artikulasi menggabungkan, mengintegrasikan, beradaptasi, mengembangkan, memodifikasi master. Naturalisasi mendesain, mencantumkan, mengelola, mencipta. Ya, proses psikomotor. Yang dimaksud dengan imitasi adalah berarti meniru tindakan seseorang. Yang dimaksud dengan manipulasi, kategori manipulasi berarti melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Pada kategori ini, siswa dipandu melalui instruksi untuk melakukan keterampilan tertentu. Ya, silahkan bisa dibaca sendiri untuk penjelasannya. Lanjut ke nomor 22. Budina adalah guru prakarya. Hari ini dia mengajar bagaimana cara menjahit saku baju agar pekerjaannya rapih. Dia menjelaskan di depan papan tulis teknik pemotongan kain sesuai pola sampai prosedur penjahitan saku. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur presisi, naturalisasi, imitasi, artikulasi, manipulasi. Ya, tadi sudah. Karena Budina
di situ mencontohkan teknik pemotongannya, prosedurnya, berarti termasuk manipulasi. Lanjut ke nomor 23. Berikut ini yang termasuk dari prota adalah komponen prota. Nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Prota itu terdiri dari identitas. Di dalamnya adalah satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, tahun pelajaran, KI, KD, alokasi waktu, dan keterangan. Lanjut ke nomor 24. Kegunaan Kaldik adalah menghitung hari minggu setiap bulan, mendistribusikan kompetensi dasar dalam setahun, mendistribusikan alokasi waktu setiap bulan, menentukan hari belajar efektif. Kaldik itu adalah kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Mohon maaf untuk nomor 24, jawabannya berarti yang D, menentukan hari belajar efektif. Lanjut ke nomor 25. Di kelas 5 terdapat 28 siswa yang sedang mengikuti penilaian harian matematika. Banyak soal 30 nomor dengan standar ketuntasan 60. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh 20 siswa menjawab 10 soal benar, 4 siswa menjawab 1 soal benar, dan 4 menjawab 10 soal salah. Tindakanmu sebagai guru adalah tinggal dipresentasekan. Kalau lebih dari 50% berarti harus melakukan pembelajaran ulang. Di sini jumlah siswanya 28. Berarti yang tidak lolos KKM lebih dari 50% berarti melakukan pembelajaran ulang. Lanjut ke nomor 26. Siswa mengalami tingkat kepercayaan diri rendah. Umpan balik yang dilakukan guru adalah teacher feedback, extrinsic feedback, intrinsic feedback, parent feedback. Kunci jawaban yang tepat untuk nomor 26 adalah karena terkait dengan kepercayaan diri, berarti yang tepat adalah intrinsic feedback. Lanjut ke nomor 27. Yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah tes tertulis, praktik, portofolio, unjuk kerja, produk. Kunci jawaban untuk nomor 27 adalah A, tes tertulis. Yang bukan praktik jelas keterampilan, portofolio keterampilan, unjuk kerja keterampilan, produk keterampilan. Yang bukan tes tertulis. Tes tertulis itu untuk mengukur pengetahuan kognitif. Lanjut ke nomor 28. Dalam prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa direncanakan. Pandangan Anda sebagai guru terhadap pernyataan ini adalah, silakan dicermati pilihan jawabannya. Untuk nomor 28, kunci jawabannya adalah D. Prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari pengembangan instrumen, pelaksanaan, penilaian, pengolahan, dan pelaporan serta pemanfaatan hasil penilaian. Lanjut ke nomor 29. Deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus, KD, KI, penilaian pembelajaran materi, jelas kompetensi dasar. KI adalah deskripsi atau gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik pada suatu pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu.
Kompetensi dasar, penjabaran KI, sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam suatu pendidikan jenjang dan mata pelajaran tertentu. Lanjut ke nomor 30. Guru mengamati kerucut Edgar Dale. Menurut Anda, apa yang seharusnya guru lakukan untuk memperbaiki pembelajaran setelah mengamati kerucut tersebut? Ya, sesuai dengan pengamatan ini berarti jelas lebih menekankan aspek psikomotorik anak. Lanjut ke nomor 31. Berikut ini yang bukan kriteria penilaian esai adalah kecuali pemilihan topik esai dan ketajaman analisa, rasionalitas ide, inovasi dan orisinalitas, kelengkapan dan relevansi data, dasar teori dan kemampuan argumentasi, sistematika penulisan dan pemikiran, keluasan daftar pustaka. Kunci jawaban untuk nomor 31 adalah E, keluasan daftar pustaka. Esai adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat analisis, spekulatif, dan interpretatif. Esai mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari dan refleksi penulis. Lanjut ke nomor 32. Penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Hal ini sejalan dengan prinsip penilaian keeping track, checking up, finding out, summing up. Jelas. Menyimpulkan berarti summing up, yaitu ini yang dimaksud itu maksudnya yang summing up, menyimpulkan adalah summing up. Lanjut ke nomor 33. Ketidakmampuan seseorang peserta didik yang mengacu kepada gejala di mana peserta didik tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya, dinamakan kesulitan belajar, learning disabilitas, learning disorder, underachiever, slow learner, learning dysfunction. Kunci jawaban adalah A, learning disability. Pembahasan learning disorder. Ketergantungan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya orang yang mengalami gangguan belajar, prestasi belajarnya tidak terganggu, akan tetapi proses belajarnya yang terganggu. Ya, learning disabilitas, ketidakmampuan belajar adalah ketidakmampuan seorang murid yang mengacu kepada gejala di mana murid tidak mampu belajar. Learning dysfunction menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera atau gangguan-gangguan psikologis lainnya. Lanjut ke nomor underachiever adalah mengacu kepada murid yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal tetapi prestasinya belajar tergolong rendah. Slow learner adalah murid yang lambat dalam proses belajar. Lanjut ke nomor 34. Pak Rudi ingin menilai siswanya untuk melihat hasil kerja siswa, maka siswa diminta membuat jus buah dari buah-buah sekitar. Pilihan model penilaian yang cocok adalah penilaian proyek, produk, unjuk kerja, portofolio, sikap. Berarti jelas membuat jus berarti produk. Lanjut ke nomor 35. Bu Andri adalah guru kelas 5 memberikan penilaian sikap B pada Budi. Budira guru PI kelas 5 memberikan nilai A pada Budi, dan Bu Retno guru bahasa Inggris memberikan nilai C pada Budi. Dari penilaian di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat? Ya, silakan dicermati. Yang paling tepat adalah yang E.
Budi mendapat nilai kesepakatan dari guru kelas, guru agama, dan guru bahasa Inggris. Lanjut ke nomor 36. Pak Doni adalah guru PPKN. Dalam memberikan penilaian pada siswa, dia tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Anton yang ponakan sendiri tidak pintar diberi 90, sedangkan yang pintar diberi nilai 80. Itu melanggar prinsip penilaian, yaitu objektif, adil, terbuka, sistematis. Ya jelas berarti objektif karena Pak Andri dalam menilai mengandalkan subjektivitasnya. Lanjut ke nomor 37. Pak Reno sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengelola buah segar untuk dijadikan minuman. Itu model pembelajaran yang tepat adalah problem based learning, project based learning, contextual teaching and learning, inquiry learning, cooperative learning. Yang tepat adalah contextual teaching and learning. Problem based learning itu pembelajaran berbasis masalah. Project based learning, tugas atau proyek dan bimbingan terencana. Contextual teaching and learning, pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. Inquiry learning, menemukan sendiri konsep. Cooperative learning, kerjasama kelompok. Lanjut nomor 38. Dari hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Bu Ani, diperoleh data 4 kompetensi dasar pada semester itu. Dari 28 siswa ada 4 siswa yang lulus KD1 dan 4 tidak lulus di KD2. Tindakan yang harus kita lakukan adalah, silakan dicermati. Ya, jawaban untuk nomor 38 adalah D. Sebanyak 20 mengikuti remedial KD1 dan KD2. Prinsipnya, ya, pada KD1 diberikan pembelajaran ulang klasikal karena peserta didik remedial 24, melebihi dari 50%. Pada KD2 juga diberikan remedial penugasan individu tersebaya karena 4 siswa, artinya di 14%. Pengayaan diberikan jika nilai siswa tuntas 85. Lanjut ke nomor 39. Pak Rudi ingin menilai siswanya untuk melihat hasil karya siswa, maka siswa diminta membuat jus buah dari buah-buahan sekitar. Pilihan model penilaian cocok adalah, ya tadi sudah, produk. Nomor terakhir, menggunakan model kooperatif tipe jigsaw pada pembelajaran KD, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup akan memiliki keunggulan terutama. Silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, kunci jawaban untuk nomor 40 adalah D. Keterampilan sosial siswa untuk membangun kerukunan hidup lebih teraplikasikan. Demikian pembahasan 40 soal beserta kunci jawabannya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.